Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas idiom yang ada di bab 5. Di sini ada 6 idiom yang akan kita bahas. Yang pertama idiomnya adalah save the best for last. Di sini arti dari idiom save the best for last adalah kita akan mendapatkan apa yang paling kita suka atau apa yang paling kita senangi itu di akhir dari prosesnya. Get what you love best, mendapatkan apa yang kamu paling suka in the last minute, di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir. Jadi misalnya kalian suka makan sesuatu nih, yang bagian yang paling kalian suka tuh kalian makan terakhir. Nah, kalian juga bisa pakai save the best for last. Di sini contoh kalimatnya adalah God saves the best moment of our life. Tuhan menyimpan momen-momen yang paling baik atau yang paling kita sukai in the last minute, di detik-detik terakhir, and critical time, dan di waktu-waktu yang kritis. Jadi Tuhan akan menyimpan momen-momen terbaik atau terindah di dalam hidup kita itu nanti di akhir-akhirnya atau di saat yang tepat gitu. Contoh yang kedua, I like to eat the drumstick. Saya suka makan drumstick atau paha ayam itu ya. After the rice and soup, setelah makan nasi dan supnya. Save the best for the last. Jadi dia suka menyimpan paha ayamnya setelah makan nasi dan makan sup. Jadi dia menyimpan bagian yang paling baik itu di bagian yang terakhir. Sepertinya itu lebih mudah untuk dimengerti ya kalau pakai contoh makanan. Yang kedua, comes over. Comes over ini adalah maksudnya kita mendekati sesuatu atau mendatangi sesuatu. Approach ini artinya mendekati, tapi kita juga bisa artikan dengan kita mendekati sesuatu. Contohnya, when we are desperate and lay down, ketika kita putus asa dan kehilangan semangat ya. Desperate, putus asa, and lay down, kehilangan semangat. At the end of the road, di perjalanan yang terakhir atau kita sudah merasa lelah dengan apa sudah kita jalani gitu ya. The help comes over. Bantuan akan datang. Jadi ketika kita merasa sudah tidak ada harapan, maka sesungguhnya ketika di akhir perjalanan nanti kita akan mendapatkan bantuan, misalnya bantuan dari Tuhan gitu. Contoh yang kedua, please come over to my house. Tolong datang dong ke rumahku gitu, this late afternoon, petang ini, and have a cup of tea. Dan kita bisa menikmati secangkir teh. Jadi kamu diminta untuk datang, come over to my house, datang dong ke rumahku petang ini dan kita bisa minum secangkir teh. Yang ketiga, the rainbow is rising at the end of the road. Pelangi muncul di akhir jalan atau pelangi akan muncul di akhir perjalanan kita. Good condition will embrace after bad condition. Jadi artinya ketika pelangi itu akan muncul di akhir perjalanan kita atau di ujung jalan kita, itu artinya adalah keadaan yang baik atau hal-hal yang baik akan meliputi kita. Will embrace, akan datang meliputi kita setelah bad condition, setelah keadaan yang buruk. Jadi seperti roda yang berputar, misal kita sekarang sedang berada di bad condition, ada di bawah, roda di bawah, maka nanti roda akan berputar ke atas. Berarti nanti pelangi kita akan muncul setelah bad condition ini, setelah hal yang buruk ini. Contohnya adalah the rainbow is rising at the end of the road. Pelangi muncul atau terbit di akhir perjalanan and brings happiness, dan membawakan kebahagiaan. Yang kedua, when you get down, ketika kamu putus asa atau ketika kamu merasa down gitu ya, tidak punya semangat, you must remember the saying. Kamu harus ingat pepatah ini. The rainbow is rising at the end of the road. Pelangi akan muncul di akhir perjalanan. Jadi ini hampir sama dengan yang ini ya. Jadi Tuhan akan memberikan menit-menit atau momen-momen yang terindah dalam hidup kita di saat yang tepat, atau ketika kita sudah melakukan perjuangan, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Itu hampir sama ya dengan yang ini maknanya. Kalau yang ini pakainya perumpamaan pelangi akan muncul di
akhir perjalanan kita gitu. Nah, kalau yang nomor 4 ini kalau misal nanti kalian akan akhirnya masuk ke kampus, kalian akan tetap sebagai mahasiswa baru ya, karena dari semester 1 kalian baru ikut kelas daring, jadi belum ketemu dengan dosen-dosen secara langsung, dengan kakak kelas secara langsung, maka kalian masih tetap disebut dengan newcomer. Newcomer ini adalah pendatang baru, orang baru di sebuah komunitas atau suatu tempat. Newcomer artinya adalah new people in a community. Newcomer adalah orang-orang baru di sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas IAIN Salatiga, keluarga IAIN Salatiga. Contohnya, I am a newcomer at university. Saya orang baru di universitas atau di kampus. Yang kedua, newcomer students atau kita bisa artikan dengan mahasiswa baru need to learn about the surrounding environment. Perlu untuk mempelajari atau mengetahui tentang lingkungan sekitar. Surrounding ini sekitar, environment ini adalah lingkungan. Yang nomor 5, to people knowledge, untuk pengetahuan orang-orang atau untuk menginformasikan kepada orang-orang, untuk memberikan informasi kepada orang-orang ini ya, to inform people. To people knowledge ini hampir sama maknanya dengan FYI atau for your information. Jadi info aja gitu ya bahasa gaulnya. To your knowledge, untuk informasi kamu ya, IAIN Salatiga is a developing university. IAIN Salatiga adalah negara yang sedang berkembang. Jadi kita tidak stagnan di sini, kita akan menjadi kampus yang lebih besar daripada sekarang. Yang kedua, it is to people knowledge. Ini untuk informasi pada orang-orang that Indonesians, bahwa orang-orang Indonesia ini prefer rice than bread. Mereka ya orang-orang Indonesia kita lebih memilih nasi daripada roti. Karena ada pepatah juga, nggak nasi nggak makan. Kalau belum makan nasi berarti belum makan gitu ya kalau orang Indonesia. Nah, sekarang kita ke idiom yang terakhir, take it for granted. Grant ini adalah kayak semacam berkah gitu ya. Take it for granted artinya adalah to gratefully accept anything, untuk secara bersyukur menerima apapun we have at the moment, yang kita miliki saat ini. Jadi intinya take it for granted ini adalah kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini. Kita harus menerima dan bersyukur gitu ya. Lalu contoh kalimatnya, I take IAIN Salatiga for granted. Saya mengambil atau memaknai IAIN Salatiga sebagai berkah as the place of my study, sebagai tempat saya menempa ilmu atau belajar. Jadi kamu menerima atau bersyukur bahwa IAIN Salatiga ini adalah tempat kamu untuk belajar selama 4 tahun ke depan. Contoh yang terakhir, Allah will always bestow us if we take everything for granted. Allah akan selalu memberkahi atau akan terus melimpahi kita dengan berkah. If we take everything for granted, jika kita bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat ataupun hal-hal yang jauh lebih baik lagi, akan memberkahi kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau kita apa? Take it for granted. Kalau kita bersyukur atau menerima apapun yang kita miliki saat ini. Nah, sekarang kita review lagi. Take it for granted ini adalah bahasa singkatnya. Kita bersyukur dengan apapun yang kita terima saat ini. Lalu, to people knowledge ini adalah untuk memberikan info atau pengetahuan pada orang, atau bahasa gaulnya. For your information, FYI ya, FYI. Lalu selanjutnya ada newcomer. Newcomer ini ada pendatang baru, orang baru di suatu tempat ataupun komunitas. Selanjutnya, the rainbow is rising at the end of the road. Pelangi akan terbit atau muncul di akhir perjalanan. Maksudnya adalah keadaan yang baik akan muncul setelah kita selesai atau melewati badai dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ya, ini comes over. Comes over ini kita mendekat atau mendekati sesuatu, datang gitu ya. Yang terakhir, save the best for last. Ini adalah kita akan mendapatkan atau kita akan menyimpan, kita akan menikmati sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling kita suka di detik-detik terakhir di dalam momen yang kita alami sekarang.
Seperti kalau tadi kalian mau makan, kalian simpan makanan yang paling enak terakhir, itu juga bisa ya. Contohnya kita pakai save the best for last. Nah, itu saja idiom dari bab 5. Kalau kalian masih kurang paham dengan idiom-idiom ini, silakan bertanya di grup WhatsApp dan bisa mengikuti video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.